Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 29. Selama 2 tahun, Mayresni menimba ilmu kedikdayaan dari suaminya. Akan tetapi di samping kesenangan bisa mempelajari ilmu-ilmu kesaktian, wanita muda ini pun merasa tersika karena ia tidak mendapatkan kepuasan bersuamikan seorang yang jauh lebih tua darinya. Untuk memuaskan nafsunya dengan murid atau cantrik, tentu saja ia tidak berani. Maka, akhirnya nampaklah watak aslinya dan ia pun melakukan hubungan gelap dengan seorang pria muda di dusun tetangga. Ki Ageng Jayagiri menangkap basah kedua orang yang berzina itu. Sebagai seorang yang sudah mampu menguasai amarahnya, Ki Ageng Jayagiri hanya menegur kedua orang itu dan sama sekali tidak membuka rahasia mereka sehingga tidak ada seorang pun murid atau cantrik yang mengetahuinya. Dan Mayresmi yang merasa malu sendiri akhirnya melarikan diri meninggalkan padepokan. Ki Ageng Jayagiri juga tidak melakukan pengejaran, membiarkan Mayresmi pergi dan memberi kebebasan kepada wanita muda itu. Setelah bebas dari suaminya, Mayresmi lalu menjadi seorang wanita petualang. Ia memiliki ilmu kepandaian sehingga ia mampu malang melintang seorang diri kemanapun ia suka. Ia bahkan telah menyusup ke dalam Kadipaten Ponorogo dan berkat kepandaiannya dan juga kecantikannya, ia dapat melampiaskan dorongan nafsu birahinya untuk mengadakan hubungan dengan pria manapun yang menarik hatinya. Dalam petualangannya ini ia bertemu dengan Brantoko dan tentu saja keduanya saling tertarik dan di antara mereka terjalin hubungan yang akrab, bukan saja sebagai kekasih akan tetapi juga sebagai sekutu. Brantoko bahkan menghadapkan Mayresmi kepada sang Adipati Ponorogo dan menjadi orang kepercayaan pula. Demikian juga Warok Wirobandot, ayah wanita itu, mendapatkan kepercayaan untuk membantu Kadipaten Ponorogo. Pertemuan Mayresmi dengan Nurseta bukanlah hal yang kebetulan saja, melainkan pertemuan yang sudah direncanakan. Gangguan dua orang tinggi besar terhadap Mayresmi di dalam hutan itu merupakan siasatnya. Mata-mata Ponorogo sudah mendengar bahwa Raden Nurseta merupakan orang kedua setelah Ki Sinduening yang diutus Raja Mataram untuk melakukan penyelidikan ke daerah Ponorogo, maka Panglima Muda ini perlu diperhatikan. Siasat diatur dan Mayresmi diberi tugas untuk memikat Nurseta untuk menjadi sekutu atau untuk dibunuh kalau membahayakan, setidaknya ditangkap dan ditawan seperti halnya Ki Sinduening. Demikianlah, dengan siasat yang amat cerdik, akhirnya Mayresmi berhasil mengelabui Nurseta dan berhasil pula mengajak pemuda itu untuk berkunjung ke pondokannya yang berada di sebuah dusun kecil dan sepi. Nurseta memberi isyarat kepada para pengikutnya untuk menantinya di luar dusun agar tidak menarik perhatian, dan dia sendiri melanjutkan perjalanan berboncengan kuda dengan Mayresmi memasuki dusun kecil menuju ke sebuah rumah mungil di sudut dusun. Seorang wanita berusia 60-an tahun menyambut mereka dengan hormat dan ramah. "Raden, ini Embok Giem, pembantuku yang menjaga rumah. Embok Giem, cepat masak air untuk Raden Nurseta. Dan apakah sudah liwet? Sembelih ayam dan masaklah yang enak untuk kami." Wanita itu tersenyum sehingga nampak giginya yang ompong dan ia pun masuk ke bagian belakang. Nurseta mengamati rumah itu. Kecil namun mungil dan isinya cukup lengkap dan bersih. Mereka segera duduk berhadapan di ruangan rumah yang dikelilingi pohon-pohon sehingga amat teduh itu. "Nah, sekarang aku ingin mendengar ceritamu, Mayresmi. Apa saja yang kau alami sejak meninggalkan padepokan Bapak Guru, dan bagaimana pula engkau berada di hutan itu dan diganggu dua orang tadi?" "Nanti dulu, Raden. Hari telah mulai gelap, sebaiknya kunyalakan dulu lampu penerangan." Mayresmi menyalakan lampu penerangan dan barulah teringat oleh Nurseta betapa perjalanan tadi cukup jauh dan makan waktu setengah hari. Hari menjelang malam dan dia akan terpaksa melewatkan malam di dusun ini. Dia teringat akan anak buahnya. "Ah, tak terasa senja telah lewat. Di mana anak buahku akan melewatkan malam," katanya sambil bangkit berdiri. "Jangan khawatir, mereka dapat berpencar dan bermalam di rumah-rumah penduduk dusun ini. Aku tanggung mereka akan aman, Raden. Biar ku suruh Siman tetanggaku untuk memberitahu kepada mereka, menyampaikan pesanmu." Tanpa menanti jawaban, Mayresmi menghampiri jendela samping dan berseru memanggil nama Siman.
Seorang pemuda remaja dusun muncul dan wanita itu menyuruh dia pergi keluar dusun, menemui 12 orang berkuda yang berada di sana, membawa pesan Raden Nurseta bahwa mereka dapat melewatkan malam di dusun ini, menumpang kepada rumah-rumah di dusun itu. Siman menyanggupi dan dia pun lari meninggalkan pondok itu. Nurseta tersenyum. Mayaresmi, agaknya engkau berpengaruh juga di tempat ini. Ah, dusun sekecil ini, semua penduduknya rukun dan bergotong royong, Raden. Jangan khawatir, mereka adalah orang-orang sederhana dan akan merasa bangga menerima tamu orang-orang kota yang semua dianggap priai. Mereka kembali duduk berhadapan dan di bawah sinar lampu yang kemerahan, wajah Mayaresmi nampak semakin cantik jelita dan menggairahkan. Pandang mata dan senyum wanita itu jelas sekali mengundang dan menantang, membuat jantung Nurseta terasa tergetar dan berdebar. Dia teringat betapa dahulu, ketika menjadi murid Ki Ageng Jayagiri dan bertemu dengan wanita ini, dia hanya menganggap bahwa bapak gurunya mempunyai istri yang cantik muda. Akan tetapi tidak pernah dia membayangkan yang bukan-bukan, apalagi terpikat dan tertarik. Hal itu adalah karena pertama kali dia menganggap wanita itu sebagai istri bapak gurunya dan kedua terutama sekali karena sikap wanita itu pun lugas dan wajar, sama sekali tidak memikat seperti saat ini. Sekarang, wanita di depannya itu jelas menantang. Nah, sejak tadi aku sudah menanti untuk mendengar ceritamu, Nurseta berkata dan sinar matanya nampak lahap seperti hendak menelusuri seluruh tubuh wanita itu. Melihat iri, Mayaresmi tersenyum dan merasa girang, yakin bahwa umpannya mengenai sasaran. Apa yang harus kuceritakan, Raden? Aku meninggalkan Ki Ageng Jayagiri dan pulang ke rumah ayahku di Pacitan, membantu pekerjaan ayah dan menjadi petani dan nelayan di pesisir Laut Kidul. Nanti dulu, Mayaresmi, katakan dulu mengapa engkau meninggalkan padepokan bapak guru yang ketika itu menjadi suamimu. Wajah wanita itu berubah menjadi merah dan senyumnya mengandung sikap malu. Ah, apa yang dapat kukatakan, Raden? Tentu Andika sudah dapat membayangkan sendiri perasaan seorang wanita muda seperti aku yang menikah dengan seorang pria tua, pertapa lagi. Selama 2 tahun kutahan-tahankan, namun akhirnya aku tidak dapat bertahan lagi. Kesepian menggerogoti hatiku maka hari itu kuputuskan untuk meninggalkan Ki Ageng Jayagiri dan pulang ke rumah orang tuaku sendiri. Nurseta mengangguk-angguk, akan tetapi masih merasa penasaran. Maafkan pertanyaanku, Maya. Singkatan panggilan nama ini terasa lebih mesra, baik oleh pemanggilnya maupun yang dipanggil, akan tetapi ketika engkau menjadi istri bapak guru, engkau sudah tahu bahwa beliau adalah seorang pria tua. Kenapa waktu itu engkau yang masih muda mau saja diambil istri olehnya? Mayaresmi nampak tersipu. Raden, kalau bukan kepadamu, tentu aku tidak mau berterus terang. Akan tetapi seperti kataku tadi, engkau telah menolongku dan aku berhutang budi, kehormatan dan nyawa kepadamu. Apapun yang kau tanyakan akan kujawab, apapun yang kau kehendaki dari diriku, akan kutaati untuk sekedar membalas budimu yang setinggi langit, sebesar gunung dan seluas lautan. Ketahuilah bahwa ketika itu, Ki Ageng Jayagiri pernah mengalahkan ayahku yang jagoan. Ayah kagum sekali, demikian pula aku, karena belum pernah aku melihat ada yang akan mampu menandingi ayahku. Dan ketika aku bertemu dengan Ki Ageng Jayagiri, aku telah menjanda 2 kali. 2 orang suamiku yang dahulu adalah pemuda-pemuda dusun yang brengsek. Nah, dalam keadaan seperti itu, ketika Ki Ageng Jayagiri meminangku, aku yang janda dan yang kagum kepadanya lalu menerimanya, demikian pula ayah. Baru setelah 2 tahun hidup di padepokan yang sunyi, di samping suamiku yang lebih senang bersamadi daripada mendekatiku, aku merasa tersiksa. Nurseta kembali mengangguk-angguk dan merasa puas dengan jawaban itu. Lalu, setelah engkau meninggalkan padepokan, selama beberapa tahun ini engkau tidak menikah lagi. Mayaresmi menggeleng kepala. Tidak, Raden. Aku sudah jera karena selalu gagal. Pula, laki-laki manakah yang sudi kepada aku, seorang janda 3 kali ini? Perempuan dusun yang bodoh liter, jangan merendah seperti itu, Maya. Engkau masih muda, engkau cantik jelita, tidak kalah oleh puteri-puteri istana. Engkau ini hanya merayu, memuji kosong saja, Raden. Aku yakin bahwa biarpun mulutmu memuji, akan tetapi engkau akan merasa jijik berdekatan dengan perempuan seperti aku. Jijik,